Assalamualaikum, kali ini aku buat jajanan favorit aku waktu kecil dulu, namanya talam ketan gula merah. Kali ini aku jual seribuan aja supaya kejangkau sama banyak orang. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 200 gram gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian masukkan juga 50 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 2 lembar daun pandan, gunting dulu daun pandannya. Lalu masukkan 100 ml air, masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian biarkan sampai dingin. Untuk bahan ketannya, siapkan 500 gram beras ketan putih, masukkan ke dalam wadah dulu, kemudian cuci sampai benar-benar bersih. Setelah dicuci bersih, buang airnya, lalu siram dengan 800 ml air panas, aduk sampai tercampur rata, rendam ketan dengan air panas selama 1 jam. Setelah direndam selama 1 jam, buang airnya, kemudian masukkan ke dalam panci magicom. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 lembar daun pandan. Sebelumnya disobek dulu, kemudian ikat simpul. Siapkan 2 bungkus santan instan masing-masing 65 ml. Tambahkan air sampai mencapai 500 ml. Aduk sampai tercampur rata, lalu campurkan ke dalam beras ketan. Aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian masak sampai matang. Tombol magicomnya sudah berubah menjadi matang. Sekarang kita buka magicomnya, lalu aduk beras ketan sampai rata. Kemudian tutup lagi, biarkan kurang lebih selama 20 menit atau sampai beras ketannya benar-benar matang. Tujuannya supaya beras ketan tidak ngeletis ya, alias kurang matang. Misalnya nanti teman-teman menemukan beras itu ngeletis, bisa banget ini beras ketannya teman-teman kukus sebelum dicetak ya. Nanti karena beras ketannya sudah matang di panci magicom aku, langsung aja kita cicipin dulu. Nah, ini sudah enak banget, sudah matang, langsung aja nih ketannya siap untuk kita cetak. Siapkan nampan persegi panjang yang ada di rumah. Ini untuk ukurannya kalau di rumah aku sekitar 30 cm dengan lebar 23 cm. Oles tipis-tipis dengan sedikit minyak goreng, oles sampai ke sisi nampannya. Alasi nampan dengan plastik. Ini aku menggunakan plastik ukuran setengah kilogram. Nah, ini kita susun atau kita rapihkan ke sisi nampannya. Plastik ini bisa teman-teman ganti dengan daun pisang kalau ada. Pokoknya alas ini bertujuan supaya nanti saat kita cetak atau kita keluarkan dari nampannya itu mudah dan gak lengket. Oles lagi dengan minyak goreng tipis-tipis. Susun ketan yang sudah matang ke dalam nampan, rapihkan sambil dipadatkan. Sudah rata dan padat seperti ini, sisihkan dulu. Sekarang kita buat untuk bahan lapisan gula merahnya. Siapkan 120 gram tepung hankwe. Ini aku beli dengan harga Rp2.000. Masing-masing beratnya adalah 60 gram. Jadi untuk 2 bungkus tepung hankwe ini beratnya adalah 120 gram. Siapkan 2 bungkus santan instan, masing-masing beratnya 65 ml atau kita membutuhkan 130 ml santan instan. Masukkan air sampai mencapai 800 ml.
Jadi untuk membuat larutan gula merahnya kita membutuhkan 800 ml santan cair ya. Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian langsung aja masukkan ke dalam wadah yang ada tepung han kuenya tadi. Ini kita masukkan sedikit dulu sambil diaduk sampai tercampur rata dan gak ada lagi tepung han kue yang menggumpal-gumpal. Sudah tercampur rata, masukkan sisa santannya, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan larutan gula merah yang sudah kita masak di awal tadi yang sudah dingin. Sambil dimasukkan sambil disaring ya supaya nggak ada ampas yang bisa masuk ke dalam adonan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Karena ini warnanya masih pucat, jadi aku tambahkan pewarna makanan coklat sebanyak kurang lebih 7 tetes. Atau kalau teman-teman nggak suka bisa di skip aja pewarna coklatnya ya. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian tuang ke dalam panci. Aduk terus, masak sampai mendidih dan kental. Kalau sudah kental seperti ini tapi belum mendidih, lanjut terus kita masak sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih dan kental seperti ini tanda adonan sudah matang. Matikan api kompornya, kemudian tuang ke dalam nampan yang ada ketannya tadi. Tuang selagi panas. Ratakan adonan gula merahnya, kemudian biarkan sampai padat kurang lebih 4 atau sampai dengan 5 jam. Adonan sudah padat, lapisi atasnya dengan plastik. Ini bertujuan supaya nggak lengket saat kita potong nanti. Balik nampan di atas alas kerja atau meja. Karena aku mau jual 1000-an, jadi aku potong menjadi 10 bagian dulu. Kemudian bagian pinggirannya potong menjadi 5 bagian yang sama rata. Jadi akan menghasilkan 50 piece kue talam gula merah mini. Untuk pengemasannya, siapkan plastik ukuran 7 x 15 cm yang bening seperti ini, kemudian belah plastiknya. Ambil satu potong kue talam gula merah, kemudian taruh ketannya di bawah seperti ini dan lapisan gula merahnya ada di atas. Jadi kita balik seperti ini, kemudian lipat untuk plastiknya kiri dan kanan. Nah untuk ujungnya ini kita lipat kayak segitiga ya seperti ini. Kemudian bagian ujung plastiknya ini kita bakar menggunakan api. Di sini aku menggunakan korek. Kemudian lipat ke belakang seperti ini. Untuk sisi satunya juga sama ya seperti tadi, kita lipat segitiga lagi. Untuk sisi sebelahnya juga sama, lipat segitiga plastik, kemudian bagian ujungnya kita bakar menggunakan korek, lalu ditempelkan aja. Misalnya ada plastik yang lebih bisa dilipat aja seperti ini ya, lakukan serapih mungkin. Selesai dikemas semuanya, nah ini dia kue talam ketan gula merah siap dinikmati atau dijual. Secara ukuran mini ya, namanya juga dijual 1000-an. Biasanya kalau dijual 1000 itu banyak banget orang-orang yang pengen nyicip ya, pasti beli. Dan kalau enak tuh belinya nggak cuma 1000-2000 tapi bisa 5000 ya. Nah ini secara penampilan juga menarik banget, rasanya Masya Allah ini enak banget. Ketannya pulen, manis gurih, kemudian gula merahnya juga manis, empuk, legit, enak banget, dijamin semua orang pasti suka.
Dari modal kurang lebih Rp29.400 jadi 50 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp588. Kita bisa jual seribuan aja atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.